Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atamanna an nakuna jami'an fi sihhatin jayyidatin fid dirasah kama jaa fil hadits nabi man kharaja fi talibil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Ma'nahu, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka ia berada di jalan Allah hingga ia kembali. Jadi adik-adik, ketika kita menuntut ilmu maka kita harus niatkan karena Allah dan ikhlas karena Allah, maka dari senantiasa kita akan mendapat perlindungan dari Allah ketika kita dalam proses menuntut ilmu. Nah, al-an uridu an afdal hudur istami' jayyidan. Ini Wahyudi Simbala, Rafdal Luto, Rasma Tari Dewi, Mutia Mariase, Tolas, Qabla an nabda at-ta'allum bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, al-yawm sanata'arrafu ala uslub al-qasam. Sebelum itu, saya akan membacakan hadap dari ta'allum uslubil qasam. Awalan hadifu ta'allum fahmul Qur'anil Karim wa tahqiqut ta'zimil ladzi billahi wa taqwiyatil iman wa ta'limut talabati usluban balaghiyan. Jadi itu adalah tujuan dari pembelajaran uslub al-qasam. Fahimtum? Alhamdulillah. Baik, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih pengertian dari uslub al-qasam. Ta'rifu uslubil qasami. Uslubil qasami min asalibit tauhid wa huwa yatakawwanu min adatil qasami wal muqsami wa jawabil qasam. Jadi uslub al-qasam ini adalah rangkaian ungkapan sebagai bentuk penegasan atau untuk meyakinkan lawan bicara kita tentang apa yang sedang kita bicarakan. Nah, kemudian uslub al-qasam ini memiliki rumus atau alat-alat dalam penggunaannya. Awalan adatil qasam. Nah, adatil qasam di sini yakni huruf yang digunakan dalam uslub al-qasam yakni waw, wa ta'u, wal ba'u. Tsumma ats-tsani al-muqsam bih. Al-muqsam bih di sini adalah yang disumpahi. Yang disumpahi. Jadi kita sebagai makhluk kita tidak boleh bersumpah selain nama Allah karena itu termasuk syirik kecil. Dan ketika kita meyakini sumpah tersebut maka itu termasuk dalam syirik besar. Naudzubillah. Allah. Tsumma ats-tsalits wa jawabil qasam. Itu jawaban dari sumpah. Nah, adik-adik, ketika kita ingin bersumpah itu karena kita ingin melakukan sesuatu. Nah, ketika kita ingin melakukan sesuatu itu disebut dalam ilmu nahwu itu adalah jawabul qasam, jawaban dari sumpah. Tsumma al-mithal wallahi lan yadhi'a haqqana. Nah, waw, huruf waw di situ adalah waw qasam. Kemudian Allah lafzul jalalah muqsam bih majrur bil kasrah. Fahimtum? Tsumma lan yadi'a haqqana. Lan yadi'a haqqana itu berarti jawabul qasam. Fahimtum? Alhamdulillah.
hurufil qasami thalatha. Al-alif adawatul qasam. Adawatul qasami ya al-wawu wal ba'u wat ta'u. Wa hiya huruf jarrin tajurru ma ba'daha. Wa la tadkhulu ta illa 'ala lafdzil jalalah Allah. Nah, jadi isim yang jatuh ketika huruf waw, ba dan ta, tak sumpah ini nanti dikasrohkan. Nah, di lafaz Allah. Jadi yang kita sumpahi itu kata isim, bukan fi'il, kata kerja. Karena huruf jar itu masuk hanya pada isim. Tsumma jarrin tajurru ma ba'daha, menjarkan isim yang jatuh setelahnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa huruf jar ta dia tidak akan masuk kecuali lafaz Allah Subhanahu wa taala. Adapun waw dan ba dia masuk dia bisa digunakan selain lafaz Allah. Tsumma ba al-musammi yang kita sumpahi atau yang disumpahi. Yakunul musammi adatan lafzul jalalah Allah au ba'dal alfazil lati jara isti'maluha kamusammu bi al-mithal habbuka hayatuka di akhir. Maksudnya itu kita sebagai makhluk itu tidak boleh seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kita tidak boleh bersumpah selain nama Allah. Tsumma jim jawabul qasami. Jawaban dari sumpah atau hal yang ingin kita sumpahi. Yakunu jawabul qasami imma jumlatan ismiyatan au jumlatan fi'liyatan. Jadi dia bisa berupa dua hal. Yang pertama itu jumlah ismiyah, kemudian yang kedua itu adalah jumlah fi'liyah. Fa idza kana jawabul qasami jumlatan ismiyatan mutsbatatan. Nah, kalau seandainya jumlah qasam yang kita sumpahi itu berupa jumlah ismiyah mubtada khabar yang positif, maka yang positif dan tidak memiliki huruf nafi sebelumnya, maka bagaimana cara membuatnya? Wajib ta'kiduhu bi inna. Wajib hukumnya kita kuatkan kalimat itu atau jawabul qasam itu dengan menambahkan kata inna. Mafhum? Mafhum. Tsumma wa billah au bi inna wahdaha. Dengan menggunakan huruf lam, inna dan sebagainya. Al-mithal wallahi inna fa'ilal khair la mahbubun. Di sini asli kalimatnya itu adalah wallahi fa'ilal khair mahbubun. Nah, fa'il di sini adalah mubtada, kemudian al-khair mudhafun ilaih, kemudian mahbub khabar. Nah, kalau kita ingin menjadikan jawabul qasam berupa jumlah ismiyah supaya bisa dianggap, maka wajib kita kasih inna atau lam. Nah, inna sudah jelas. Nah, lamnya masuk pada khabarnya. Kenapa wajib hukumnya? Karena jumlah ismiyah. Wa idza kana jawabul qasami jumlatan fi'liyatan mutsbatatan. Apabila jawabul qasamnya jumlah fi'liyah yang positif, maka yang tidak ada huruf nafinya, wa kana fi'luha madiyan, dan fi'lnya berupa fi'il madi, ukidal jawabu bi qad wal lam aw qad wahdaha. Maka kita menambahkan huruf qad aw lam aw qad wahdaha yang lainnya. Al-mithal tallahi laqad ata'tu amra. Kalimat aslinya adalah tallahi ata'tu amra. Demi Allah, aku sudah mentaati perintahmu. Ata'tu sebagai fi'il fa'il, ta'nya sebagai fa'il, amra maf'ul bi, kafnya mudhafun ilaih. Nah, karena dia fi'il madi, maka datangkan huruf qad dan lam. Tsumma wa idza kana jawabul qasami jumlatan fi'liyatan mutsbatatan. Dan apabila jumlah
qasam itu berupa jumlah fi'liyah yang positif, wa kana fi'luha mudhari'an, dan fi'ilnya itu mudhari', ukida bila milul qasam wa nunut taukid, maka kita menambahkan huruf lam al-qasam dan nun taukid. Al-misal, wallahi la uhasibanna al-muqassir, demi Allah aku akan menginterogasi orang yang lalai. Fahim tuh? Amma idza kana jawabul qasam manfiyan, apabila jawabul qasamnya berupa manfi atau jadi ada huruf ma, lam dan lainnya, maka sesungguhnya fa innahu la yu'akkadu, maka sesungguhnya jawabul qasamnya tidak perlu menambahkan taukid. Agak berat ya adik-adik. Berat sekali Bu. Sawa'un akana jumlatan ismiyatan am fi'liyatan, sekalipun jawabul qasamnya jumlah ismiyah atau fi'liyah. Nah, al-mithal wa haqqika la najaha illa bil mudabarah, demi hakmu tidak ada kesuksesan kecuali dengan bersabar dan berusaha. La najaha di sini itu adalah huruf nafi, berarti kalimatnya manfi atau negatif. Maka di situ tidak perlu menggunakan lam atau laqad, nun taukid dan lain sebagainya. Jadi pakai apa ini? Kalau misalnya jumlahnya itu adalah negatif, maka kita tidak perlu menambahkan laqad atau inna atau nun taukid. Akan tetapi jika jumlahnya itu adalah positif, maka kita perlu menambahkan laqad, inna dan lain sebagainya untuk bentuk penegasan dari apa yang kita ucapkan. Nah, baik, fahimtum? Alhamdulillah. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa uslubul qasam itu adalah kalimat sumpah sebagai penegasan dalam apa yang kita ucapkan. Nah, kemudian adik-adik di sini sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak, masih Ustazah. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah paham dengan apa yang dijelaskan oleh Ustazah. Na'am. Untuk meyakinkan tentang pemahaman adik-adik, kita bisa melihat video yang akan saya tampilkan. Ini bisa dilihat. Nah, ini video yang nantinya supaya lebih jelas lagi bisa ditonton lagi di rumah adik-adik, supaya adik-adik bisa lebih paham tentang materi uslub al-qasam. Baik Ustazah. Baik Ustazah. Kemudian di sini saya juga akan memberikan tugas untuk kalian. Itu tugas individu Biasa apa Ustazah? dalam bentuk Google Form. Nah, nanti ini contoh tugas-tugasnya, soal-soalnya. Nah, jadi adik-adik harus menjawab ini nanti di rumah, karena saya akan mengirimkan linknya ke grup kelas. Kemudian batas pengumpulannya itu sebentar habis Isya, ba'da Isya. Allahu Akbar. Kemudian untuk tugas ini tidak ada yang saling melihat, karena di sini saya sudah berikan 10 soal pilihan ganda dan juga 5 soal esai. Nah, di 5 soal esai ini pastinya jawaban kalian akan berbeda, tidak ada yang sama. Kalaupun ada yang sama, maka nilainya akan 0 di MK saya. Baik, yumkin hada minni hiru kalam bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma wabillahi taufiq wal hidayah.